Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah sehat, kita diberikan oleh Allah panjang umur, kita diberikan oleh Allah istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, setiap manusia itu pasti khilaf, pasti pernah berbuat salah, pasti dia pernah lupa. Karena itu di dalam hadis dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh Bani Adam, seluruh manusia itu pasti pernah berbuat salah. Apa selanjutnya? Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, maka at-tawwabun, merekalah yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara bertobat kepada Allah di dalam ajaran Islam. Misalnya saja, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yudhibu dzamban, yang melakukan satu dosa, fayatatahhar, dia bersuci, fayatawadda, dia berwudu, wa yusalli rak'ataini, lalu dia salat kepada Allah, summa yastaghfirillah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya. Itu adalah teknik atau cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan, maka di dalam Islam sangat mudah. Kita berwudu, sholat 2 rakaat, lalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan satu kesalahan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi diri sendiri kita, tsumma yastaghfirullah, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka yajidillahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, apakah beliau beristighfar? Beristighfar kepada Allah. Lalu berapa kali Rasulullah beristighfar kepada Allah? Di dalam hadis dijelaskan, kata Nabi, wallahi, demi Allah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wallahi demi Allah, kata Nabi. Ini bahasanya dikuatkan dengan kalimat ini, sesungguhnya aku la astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan kembali kepadanya berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Lalu kita sebagai manusia sudah berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Kita manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, berapa kali kita dalam sehari beristighfar kepada Allah? Rasulullah Nabi Muhammad beristighfar, seorang nabi, seorang rasul yang dijamin masuk surga, yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, beristighfar dalam satu hari 100 kali. Kita hambanya yang penuh dengan dosa berapa kali? Ayyuhal musyahidun al-ikhwan fi rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa saat kita misalnya beristighfar kepada Allah, ada beberapa hikmah membaca istighfar ini. Di samping untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, di dalam hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahwa man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan membaca istighfar, maka diantaranya adalah balasannya, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja, Allah jadikan jalan keluar setiap ada kesulitannya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap sesuatu yang ham, yaitu yang mengganggu pikiran kita, maka Allah berikan jalan keluar, pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi cerah. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga.
Jadi barang siapa yang melazimkan istighfar, 3 balasannya. Yang pertama adalah Allah jadikan setiap kesulitannya jalan keluar. Allah jadikan setiap yang mengganggu pikiran kita, Allah berikan jalan keluar. Dan yang ketiga adalah Allah kasih rizki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Ayolah ikhwah rahimakumullah, ada satu cerita yang cukup bagus. Hasan al-Basri, sebelum seorang sufi, sebelumnya dia adalah seorang pemabuk, seorang penzina, pelaku dosa, tidak pernah terhitung dosanya yang begitu banyak. Satu kali dia saat pulang, saat dalam keadaan mabuk, lalu dia pulang di jalan, turunlah hujan, lalu dia saat hujan itu terjadi mengalirlah air di bawahnya seperti banjir, lalu disitulah dia menemukan satu kertas yang tertulis di situ lafaz Allah. Dia ambil lafaz Allah ini, dibawa ke rumah dan ditempellah di tembok sampai kering. Saat dia menempel kertas itu, lalu dia tertidur. Lalu tertidur itu dia mimpi bahwa kata di dalam mimpinya itu dikatakan bahwa, ya Hasan Basri, wahai Hasan Basri, bahwa karena kamu telah menyelamatkan namaku, maka kamu menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Basri yang sebelumnya pemabuk, penzina, karena dia menyelamatkan satu nama, satu kertas yang tertulis nama Allah, lalu dia mimpi dia mendapatkan hidayah. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah dia berjanji, karena dia menyadari setiap kesalahannya dan menemukan satu keajaiban. Sejak itu dia berjanji, saya tidak, mulai detik ini saya akan melepas sendalnya. Dan melepas sendal itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-hawi, maka disebut dengan Bisri al-Hawi, seorang sufi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita beristighfar, bertobat kepada Allah setiap saat, karena sudah dilakukan oleh Rasulullah yang sudah tidak pernah melakukan dosa, dijamin masuk surga 1 hari 100 kali. Marilah kita lakukan sebagai hamba yang penuh dengan dosa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.